Amin. Shalom, silakan. Halo. Saudara, kita akan terus belajar mengenai hal-hal yang berbicara tentang topik kasih. Saudara, kita ini jangan melupakan hal yang mendasar. Karena yang mendasar itu terlihat mudah, tapi sebenarnya menentukan hal-hal yang berikutnya, hal-hal yang di atasnya. Kami punya keluarga yang kerja kontraktor ya saudara. Meskipun lagi liburan, kalau waktunya, mungkin Pak Kadipin tahu ya, karena beliau juga pernah bangun rumah, kerja di kontraktor juga. Kalau waktunya ngecor, tahu ngecor ya? Masa dasar itu sangat penting. Kenapa? Bahkan keluarga kami pun kalau pas liburan pulang pergi cuma 2-3 jam cuma melihat timnya ngecor bener apa enggak. Karena kalau waktu dasarnya ini sudah salah, kacau semua bangunannya. Betul ya Pak Min? Ngecor ini paling penting. Jadi firman Tuhan ngomong, Yesus ngomong, kalau suatu bangunan dasarnya tidak kuat, begitu ada badai, saya tidak bilang, siapa yang harga ini roboh bangunan? Ayo lihat dasarnya. Makanya saya kan ngomong, Anda mungkin melihat saya yang tahu ya, saya ini memang awal saya main Tuhan tuh dibawanya karunia profetik. Kemarin kan Pak Ishak juga sudah jelaskan. Anda tahu waktu saya didoakan, waktu saya dalam pergumulan sakit, saya ini harapannya kan melihat yang sip-sip gitu ya, hebat-hebat gitu. Yang dilihat cuma kaki. Yang dilihat cuma kaki. Saya tidak ngerti waktu saya mengalami itu apa artinya, sampai kapan pun saya tidak ngerti. Setelah saya dipulihkan, saya dapat mujizat kesembuhan, baru saya tahu. Makanya saya khotbah apa tadi? Kasut kerelaan. Dan kaki yang dilihat waktu saya sakit itu, ada hamba Tuhan lihat itu, bukan kaki yang pakai kutek yang bersih, kaki yang berlubang aku. Jadi hal-hal yang mendasar itu penting. Nah, kenapa kok berbulan-bulan kok bahas kasih aja? Bosan ya? Jangan bosan. Karena itulah kekristenan. Saat ada hamba Tuhan salah, kalau engkau mengasihi ya di WA aja jawab, Pak. Tadi kok khotbahnya ngomongnya keliru ya Pak. Tapi kalau engkau nggak mengasihi, kira. Kalau mau mengasihi apa? Amsal ngomong apa? Teguran yang nyata-nyata itulah kasih. Lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Gak apa-apa disembunyikan. Nah ini digosipkan ya. Jadi hal yang mendasar itu penting. Yang mendasar itu kelihatan remeh ya.
Saya ngomong gini supaya Anda ngerti pentingnya saya diminta Tuhan ngomong tentang kasih. Kalau nuruti materi khotbah saya banyak yang lebih keren-keren, lebih wah-wah. Tapi Tuhan ngomong itu nanti. Kelihatan jemaatmu, banyak anak-anak baru tumbuh, ABG, anak baru gaya, anak baru gede. Kalau dasarnya tidak kuat, Anda bisa puasa 40 hari, 40 malam, tapi tanpa kasih, Paulus bilang apa? Seperti gong yang gemerincing. Keren, tapi rapuh. Kena badai sedikit, goyang tak apa-apa. Meski ini kemarin kita gempa ya goyang. Tapi karena Pak Men yang bangunnya dasar rumah ini kuat, Pak Men, gempa kemarin tidak keras, tidak akan. Karena apa? Yang dibangun Pak Kartini di sini dasarnya kuat. Sampai beberapa tempat aja saya paku tidak mempan karena kebanyakan cor-coran. Mungkin Godzilla dia lewat apa-apa ini. Karena tapi saya dulu kalau ngomong Pak bangun sing kuat sing api larang gak opo katanya. Padahal bayarnya ya gini ya. Pak minta tuh mami saya bayarnya itu nyicil. Tapi kuat dasar. Nah, yang mendasar tuh kayaknya remeh tapi fatal akibatnya. Siapa yang hari-hari ini runtuh? Yang mendasar itu terlihat gampang, tapi sebenarnya nggak mudah dikerjakan. Ada kalau saya nggak ngerti kontraktor ya, tapi saya percaya itu nggak sembarangan jalan. Kayaknya gampang. Kalau Pak cuma kasih ceker ayam disiram kerikil, iya tukangnya gampang, tapi mandornya yang ngukur itu nggak sembarangan. Perancangnya, arsiteknya itu nggak sembarangan begini. Ya memang tukangnya cuma nyampur kerikil aja sama pasir. Cuma dia ngomongin ini banding ini ya, 2 kali pasir 1 kali kerikil, ini tambah ini. Oh iya kerja Pak, sambil rokokan sambil nyetel dangdut. Tapi yang ngerancang ini tidak sembarang, ada hitungannya. Digambar dulu, dihitung dulu. Nah, jika dasar bangunan itu rapuh, maka runtuhlah saat badai, teman-teman. Kasih itu tidak sederhana. Kasih itu gampang ya. Namun sebenarnya tidak gampang untuk konsisten. Nah, hari ini kita belajar kasih yang konsisten, yang tidak dipengaruhi oleh Tuhan ngomong apa? Dingin karena banyaknya, nggak sedikit loh, durhaka itu ngomong apa sih? Apakah selalu dosa? Ya iya, tapi ya tidak juga harus begitu. Contoh, saya kepinginnya Bapak Sevan ini kalau ke gereja pakai celana panjang gitu saya. Tapi dia pakai 7/8. Dosa enggak? Tidak. Tapi karena tidak sesuai selera saya, standar saya, bagi saya dia pakai 7/8 itu kedur, itu macam-macam, durhaka itu macam-macam. Bisa subjektifnya saya, bisa memang tidak sesuai Alkitab. Seberapa banyak durhaka yang kau temui? Sepi umurnya 30 sekian, saya 40 sekian, Pak Yusak 60 sekian. Berapa banyak yang dia sudah temui? Pak Kartimin itu malah ketemu orang nggak kenal mungkin sudah jutaan kali, ditipu bujukan kali, dulu tukangnya bolos bujui dia juga pernah. Pak Jono apalagi di jalan, terus ketemu belok nggak pakai landasan. Bagi Pak Jono itu kedurhakaan. Apakah ada di Alkitab Pak? Beloklah dengan sen kalau enggak mau berdosa. Tidak ada kan? Secara spesifik begitu kan? Tapi durhaka bagi Pak Jono. Belum lagi dipotong moro-moro gitu ya. Jalur kiri potong kanan. Banyak, Anda punya versi sendiri-sendiri
ibu rumah tangga juga gitu. Lewat depan rumah tetanggamu, enak shalom gitu. Monggo Bu. Bagi Anda itu durhaka, kasihmu jadi di. Jadi hari ini kita belajar kasih yang konsisten. Kalau enggak, engkau dicela siapa? Cela manusia nggak apa-apa. Ayo kita buka. Kayaknya wajah nggak percaya. Wahyu 2 pasal Wahyu 2 ayat 4. Itu tentang jemaat yang di sama mana? Efesus. Saudara, pernah enggak ada kitab namanya kitab Smyrna? Kitab Laodikia ada? Enggak ada. Tapi khusus jemaat di Efesus ada kitabnya khusus. Ada kitab Efesus. Dan ini pesan yang pertama, disebut pertama di 7 jemaat yang di warning sama Tuhan, yang dikasih peringatan sama Tuhan, dijadikan yang paling pertama Efesus. Lihat ayat 4. Tetapi apa? Satu orang bacakan, biar percaya. Kalau saya baca ini saya edit. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya tidak konsisten. Pak, katanya naik level Pak. Oke, kita belajar. Naik levelnya gimana? Pak, kalau dulu saya ngepel gereja, terus saya males, saya tidak ngepel gereja lagi, terus saya ngepel gereja lagi, apakah itu semula? Kita bahas. Pak, dulu saya setiap hari sebulan sekali saya bagi nasi bungkus 10 Pak. Tapi sekarang enggak lagi. Kalau gitu saya bagi lagi 10 itu berarti sudah semula ya Pak ya. Kita belajar lagi. Kasih itu terlihat sederhana, namun tidak mudah dan konsisten. Sebab saat kita mengasihi, kita akan terbawa, akan gampang terbawa dalam keinginan. Saya ulangi. Saat kita mengasihi itu kita sulit konsisten gara-gara salah satunya adalah saat kita berbuat kasih apapun itu ya, bentuknya macam-macam ya, kita tanpa sadar mudah terbawa juga ingin apa? Dikasih. Contoh, Abigail ini ngasih temannya permen, seminggu sekali ngasih permen rutin sama sohibnya. Pasti punya anak ini. Abigail anak baru gaya ini ngasih permen temennya lah, ngasih roti lah. Atau pas ulang tahun dikasih, mamanya dieret-eret beli hadiah, malah temanku baik ulang tahun. Tanpa sadar setahun ngasih hadiah temennya, 2 tahun ngasih hadiah. Tapi kok dia tidak pernah ngasih aku hadiah ya, kalau aku ulang tahun ya. Tanpa sadar, tidak terasa, engkau berhenti. Karena engkau akan mikir begini, lah capek aku terus yang mengasihi, dia tidak mengasihi. Saudara, ini yang saya maksud tadi. Anda tidak sadar akan dibawa, terbawa sudah dipanggil. Saat engkau mengasihi, ternyata engkau juga kepingin dikasihi. Kita itu tanpa sadar ya, jangan marah ya. Marah nanti ngambek gereja. Tanpa sadar, kita ini ya tidak ada bedanya sama Kristen progresif yang lagi rame. Saya baru tahu
pendeta yang keren itu, yang sekarang mundur dari pendeta itu satu sinode dengan kita. Saya baru tahu waktu dia saksi dipanggil ketua sinode, disebut namanya, loh inilah Bapak Gembala sinode kita. Tidak apa-apa. Jadi saya yang memang keren-keren itu dari tempat kita. Tanpa sadar kita itu kayak gitu, comot-comot Alkitab. Iya, tidak percaya. Baca semua Alkitab, pasti ada di hatimu yang berat. Ayo, tidak tahu yang mana, macam-macam orang itu tidak sama. Ada orang yang berat di pertemuan, ada orang yang berat di mengampuni, ada orang yang berat di ini di itu, mengasihi musuh, macam-macam. Beratnya beda-beda. Nah, kita ini seringkali sama kayak gitu. Ada hal yang kita tidak setuju, kita berat. Bagi kita itu salah. Dunia berkata, dunia kan ngomong gini ya. Kalau saya sering melihat seliuran di medsos-medsos, kalau kamu nggak diterima di tempat itu, nggak dihargai, pergilah ke orang yang bisa menghargai kamu. Kira-kira gitulah isi statusnya orang-orang atau konten-konten medsos itu. Dunia berkata, jangan sia-siakan kasihmu yang berharga untuk orang-orang yang tidak bisa menghargai kasihmu. Dan kayaknya bagus ya, kayaknya bagus. Kalau engkau ketemu orang yang mengasihi, ketemu orang yang engkau mengasihi tapi engkau ditolak, ya sudah, pergi aja. Masih banyak kok orang yang bisa menghargai engkau. Dunia ngajari Anda untuk dia baik. Saya sebenarnya bukan ini yang mau tak sampaikan. Di sekitar saya itu kalau nyiapkan hanya 2 minggu poinnya aja, tapi gongnya itu biasanya kurang semalam 2 malam. Makanya saya kalau tanya tema agak susah. Dunia berkata, buat apa kau susah payah mengasihi orang yang tidak bisa menghargai kamu? Tapi firman Tuhan ngomong gini, lalu apakah jasamu? Mateng. Yang ngomong bukan nabi biasa, nabi segala nabi, Yesus nabi. Dia cuma ngomong gini, apa jasamu? Kalau gitu, saya sering ngajak istri saya, kalau ketemu orang yang bahasa Prancisnya mencekno, Anda tahu mencekno itu dalam. Aku saya bilang, ada bahasa Surabaya ini bahasa yang paling keren di dunia. Mencekno itu Pak, definisikan itu dalam mendalam. Saya bilang, justru ini target kasih kita. Karena Tuhan ngomong, kalau engkau mengasihi orang yang bisa membalas kasih, apakah jasa? Kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa bebas, terus opo bedane kon karo wong liya karo dunia? Apa bedanya Anda dengan dunia? Saya sering ngomong ke orang-orang, ke siapapun bahkan di mimbar, cari target yang nggak bisa membalas kasih. Itu target utama. Saudara, karena itu yang diajarkan, kasih yang sempurna. Kalau engkau mengasihi orang yang bisa balas engkau cuma fokus ke orang yang bisa mengasihi engkau juga, yang hari ini engkau kirim rantang sayur asam, besok baliknya isinya sayur bening, apakah jasa? Kita belajar tentang kasih yang semula. Tuhan,
Ya kiranya kau buka hati hamba-hambamu, anak-anak. Saudara, bahkan kasih itu bisa pura. Oh, itu firman Tuhan. Hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Kasih pun bisa tidak seperti semula lagi. Kehilangan apa? Nah, kita belajar tentang apa sih? Apakah cuma dulu ngasih orang 10 kotak, sekarang ngasih lagi 10 kotak? Apakah itu kasih yang semula? Enggak. Tapi kasih yang semula yang hilang itu kasih yang kehilangan apa? Esensinya. Kehilangan apa? Gairahnya. Dulu kalau bagi nasi kotak itu berapi-api, kayak Yesus bagi 5 roti 2. Wah, dasarnya dahsyat. Tuhan, aku percaya ini cuma 10 kotak, tapi di perutnya mereka kayak Pak Ishak itu ngomong, makan tempe jadi wow, ngeri. Berjalan dalam roh. Dulu gairahnya meletup-letup, berapi-api, motivasinya dahsyat, terus tekun. Tapi sekarang ya wes, daripada aku diseneni tidak kasih semula lagi, tak ngasih 10 kotak lagi, tapi ngasihnya ambil melengos ini. Pak, kasih ya. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Dulu gini, demi nama Yesus, ngasih ini jadi berkat, memulihkan, nek perlu menyelamatkan Tuhan. Nek perlu tak kasih ayat, hanya melalui Kristus satu-satunya jalan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa dalam kurung sorga kalau tidak melalui aku. Dulu ngeri, gairahnya dahsyat, esensinya dahsyat, semangatnya dahsyat, motivasinya dahsyat. Itu yang Tuhan minta, bukan kuantitasnya, kualitasnya. Kita akan selesaikan khotbah ini. Saya akan bilang, yang mendasar itu kayak gampang. Coba lakukan. Pak, sudah kering Pak. Tuhan ngomong apa? Jika engkau bisa bahkan membakar tubuhmu untuk orang lain, sia-sia jika tanpa kasih. Jadi bukan cuma tindakan kasihnya yang balik seperti semula. Iya Pak, aku jujur, banyak keinginan Pak. Dulu makanya persembahan 10.000 Pak, sekarang 2.000 Pak, 8.000-nya es kopi Pak. Ya sudah Pak, balik 10.000 Pak. Dan aku tidak dapat baik. Ya, bukan itu esensinya, tapi gairahmu. Dulu uangmu di dompet cuma 20.000, engkau bisa kasih Tuhan 10.000. Saya menjaga itu. Saya menjaga esensi itu. Di awal pernikahan istri saya heran, ini orang nggak doyan uang. Tuhan kalau nyuruh saya kasih dompet isinya, semua kasih semua. Dan itu saya jaga sampai detik ini. Saudara bisa ngasih orang lain 1.000 dari uangmu 100, tapi kalau Tuhan ngomong 100 itu kasih semua. Ngasih. Pak, setelah daging ada daging Pak ya? Ada, tapi 10%. Manusia daging, tapi saya menetapkan hati saya menyenangkan Tuhan. Itu tujuan hidup saya. Tujuan hidupnya apa? Orang-orang kaya, sukses, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Pak, saya menyenangkan Tuhan Pak, tapi engkau menyakiti manusia. Dikatakan apa? Pendusta. Saudara, bukan jumlahnya yang kau beri, tapi apakah gairahmu masih sama? Apakah ledakan letupan di hatimu masih sama? Apakah waktu engkau bagi nasi kotak engkau masih tumpang tangan demi nama Yesus? Apakah apimu masih sama? Jadi kasih yang semula itu bicara apa? Api. Kalau sekolah minggu aja kalau nyanyi
seperti Kristus sudah menyala. Iramanya temunya deng 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 deng. Anda sekarang apimu Bengawan Solo lewas kelewes. Kata papi saya apa? Apinya mendrup cari menjadi isinya nggak ada. Mendrup itu mati, tidak hidup pun tak rela. Oke? Jangan kasih Tuhan, kasih sesamamu dengan versinya dunia. Kalau ditolak ya sudah, saya pergi Pak. Kamu menghargai saya kok. Saya harus ngasih tempe Pak. Tapi dia mau gini. Kok cuma tempe? Sakit hati nggak? Pernah? Jadi versi Tuhan itu kasih semula apa? Esensinya, gairahnya, semangatnya, motivasinya, apa yang mendorong engkau, itu yang penting. Itu yang penting. Saudara, Esau itu punya hak sulungan, tapi dia tidak menganggap itu penting. Esau tidak menganggap itu berharga, dan Esau tidak bergairah dengan hak kesulungan. Tapi Yakub hatinya meletup-letup, bergairah. Kalau engkau tidak mau Esau, biar aku yang jadi berkat buat saudara-saudara. Saudara, ini bicara gairah, ini bicara api, ini bicara semangat, ini bicara motivasi yang ada di hati. Terjemahan baru yang pertama kan ngomongnya namun demikian. Saya bacakan yang terjemahan kedua yang baru yang rilis tahun lalu ya. Meskipun demikian. Namun demikian itu dengan meskipun demikian itu agak sedikit beda. Lebih tajam yang baru ini. Meskipun demikian. Karena di ayatnya, kalau Anda baca di atasnya ya, ada karakteristik, saya simpulkan, ada karakteristik yang dipuji Tuhan sebenarnya. Yaitu jemaat Efesus itu apa? Pekerja keras. Kalau Anda baca di atasnya. Terus tekun. Bukan tekun dalam kasih ya, dalam pekerjaan Tuhan. Ya ini kan musik, gitar, tekun. Tidak kompromi dengan kejahatan. Kalau ada orang salah, bahkan hamba Tuhan pun dia berani kritisi. Tidak mau dengan kepalsuan rohani. Sabar, menderita karena kebenaran. Dan yang paling penting di ujungnya ngomong apa? Tidak kenal lelah. Nah, di ayat 4-nya Tuhan ngomong melalui Yohanes, meskipun demikian aku rajin, setia, kerja keras, menabur terus, tidak berhenti setia. Tapi tidak ada kasih yang sempurna. Gairahnya ini ya kayak orang mau nikahnya loh, kayak saya mau kayak itu. Kan ikut bimbingan pranikah. Tanya aja, gigit nyamuk, digaruk saja sampai melecet. Sudah 20 tahun menikah, kasih semula, ini kulung ya kayu putih. Kehilangan kaya suami-suami, istri-istri, balik
cinta yang sempurna. Tanya istri saya masuk 9 tahun. Jentol tangannya aja saya yang garuk sampai hari ini. Tanya itu. Saksi, kalau enggak berani ngomong di mimbar, saudara. Garuk sampai aku ngantuk gini. Terus saya, gatel. Ada saya bablas. Gak dosa kan, sudah berusaha dengan maksimal. Tapi saya jatuh seperti murid-murid di Getsemani. Kamu kok tidur? Tapi tidak apa-apa kan, bukan karena doa. Tidur karena garuk, ada dosanya, saudara. Tapi itu kasih yang sempurna. Saudara, kalau kita mau bahas bahasa Ibrani yang nggak selesai. Saya baca cepat ya. Telah meninggalkan itu pakai kata apiemi. Itu nggak cuma tidak melakukan lagi, tapi dengan sengaja membuang. Saya di awal ngomong apa? Kasih orang dari dingin karena apa? Suami istri. Jangan pikir-pikir tutup telinga ya. Banyak hal yang kau kecewa dari pasangan pasti membuat engkau kasihnya tidak seperti semua. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya Pak Joni. Saya cuma ingin tahu apakah Bu Im masih didulang kayak dulu. Saya nggak jawab, saya cuma tanya. Jawablah di hadapan Tuhan. Hari ini kembalilah kasihmu seperti semula. Apinya semua. Membuang, mengabaikan api ini. Dan kalau Anda baca di terjemahan teks asli, kasih yang semula itu tidak ngomong pakai eros, cinta antara suami istri pasangan, tidak pakai familia antar keluarga, tapi pakai apa? Agape. Dikatakan Tuhan setia meskipun kita tidak. Jadi kalau engkau mengasihi, jangan nunggu target kasihmu setia pada hari ini. Kasih yang semula itu agape, yang tidak ada pamrihnya, tidak direspon baik, tetap mengasihi sampai Kristus datang kedua kalinya. Kenapa engkau bisa terus mengasihi? Karena engkau pakai kasut yang namanya kasut rela. Imanmu boleh runtuh, ketopong keselamatanmu boleh pecah, engkau bisa punya banyak darah dan luka di hatimu. Tapi kalau engkau punya kasih, engkau punya kasih kerelaan, engkau akan jalan sampai finish, sampai engkau ditulis di nisanmu sama Pak Yusak nanti sudah menang dalam pertandingan yang baik. Saya nanti ngomong sama Pak Yusak, dilihat jemaat yang enggak cocok pakai air itu jangan itu saya tulis. Soalnya ngambekan, tidak bertanding dengan baik. Itu saja begini. Beristirahat dengan damai, anak Tuhan, anak Kristen ke gereja rutin, tapi kadang ngambekan. Atau bertanding tapi ya nggak finish, nggak baik. Kadang tanding, kadang nyerah, kadang TKU, kadang kering, langsung mengundurkan diri. Sering terus gitu nanti, dan tak begini biar rohani nak kutip Alkitab baca. Saudara, supaya anda tidak malu, di nisanmu ada tulisan itu, kau bangga. Kau nanti di surga lihat nisanmu. Oh ya, aku bertanding terus kok. Meskipun aku air mata, tapi aku finish. Nanti kau di surga nggak malu sama Petrus. Nanti kan aku Petrus dong. Jadi Petrus, kali Septi atau saya atau Pak Jono, Pak Isa. Bisa nih? Iya. Cocok kok.
meskipun kok air matamu berlinang-linang, meskipun hatimu banyak luka dan berdarah, tapi kau finish, engkau setia, kasih mula-mulamu, terus kau jaga, api kau jaga, sampai kau finish. Petrus, Yohanes, kalau perlu Elia yang bisa ngilang itu, cocok, sip. Ini memang kayak guyon ya, tapi pasti ketemu kok. Saudara, firman Tuhan ngomong kasih itu nurani itu bisa dicemari. Kalau Anda ngomong kata semula ya, ini terakhir, bahasa Yunani terakhir, protos. Protos itu apa? Ayo, bahasa Yunani apa protos? Protos itu yang utama, yang diutamakan, yang memimpin engkau, yang memimpin hidupmu sekarang apa? Ambisimu, cita-citamu, keinginan dagingmu. Yang protos apa? Tuhan ngomong, yang protos harus kasih yang semula, bukan kasih yang dingin. Karena kasih itu macam-macam, saudara. Ada kasih yang dingin, ada kasih yang panas, ada lagi yang ketiga apa? Ayo, nek bisa, di dompetku ada uang nggak ya? 50.000. Nek bisa, nggak ada kayaknya. Nggak ada yang mau tak buat beli pangsit. Saya beli pangsit. Jangan diberikan loh ya, saya punya uang yang diberikan. Yang ketiga kasih apa? Oh, pointer, untung nggak sido. Saya udah kerosok, ini ada yang udah jawab ini. Kalau sudah ngomong sama saya, hati-hati loh. Kamu nggak nabul loh itu salahmu sendiri. Nggak jadi saya, untung puji Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau suami itu apa? Dimun, hati-hati. Saya nggak bilang kasihmu dingin, enggak loh. Kalau kerasa ya puji Tuhan, haleluya. Enggak kerasa Tuhan, jika tidak bisa diketuk pintunya, gedor pintu hatinya. Kalau digedor itu berberat usaha, nggak apa-apa, pokoknya selamat Tuhan. Karena doa saya Pak Iza cuma satu, tidak ada yang di ruangan ini yang nggak selamat. Amen. Pak Yusuf sama saya kan enggak bilang caranya, enggak bilang ini, tapi lus-lusen ya Tuhan jemaatku, lus-lusen, nek iso sayang-sayang, pokoknya enggak loh, enggak pernah, tanya aja, pernah enggak doa gitu? Tuhan selamatkan jemaat saya percaya punya iman, kau kudus tolong. Nah kalau diketuk enggak bisa, pernah lihat gambar Tuhan Yesus ngetuk pintu? Itu kalau Yesus, sebab dia malam. Tapi kalau tidak buka pintu hatimu hari ini, engkau mengeraskan hatimu. Mikael dobrak, habis, tak apa-apa, pokoknya selamat. Sekarang buka pintu hatimu, jangan keras hatimu. Nanti Tuhan kirim Mikael, ubah dan apa yang mendahului yang protos? Apa yang mimpin hidupmu sekarang? Dagingmu atau kasihmu? Kasih Tuhan, kasih yang gimana? Kasih yang gimana? Dingin? Cuma rutinitas? Kasih kolektor ini? Itu biasa, 2.000, 10.000, 1.000 biasa. Atau gini, Tuhan, terimalah Tuhan, pas masuk sedikit, jangan nyanyi lagu itu karena sedikit ya, meskipun tak berarti sedikit. Tuhan, aku bersyukur, aku mengucap syukur atas pemeliharaan, atas persembahan. Dalam nama Yesus aku memberikan persembahan. Masih gitu enggak seperti awal-awal dulu, ngasih dengan sepenuh hati, atau karena apalagi masih kepuluhan. Oh, saya debat di medsos. Saya itu bukan debat. Saya cuma Tuhan tahu kok motivasinya supaya orang itu tahu benar.
Dan saya tidak menghakimi, saya tidak marah. Cuma di ayatnya ngomongnya saya tidak ofensif, saya defensif aja. Saya tanya balik. Saya banyak itu kalau ada mungkin pas ketemu saya kan tidak pernah pakai samaran ya, tak tahu nama saya. Cuma gambar saya bubu. Profil saya gambar bubu. Dibilang orang, kok kenapa kok bubu? Daripada bubuhan? Ini kalau benar ya apa? Aduh, apa? Saya dulu jadi bubu nggak jadi soalnya. Lucu. Saya dulu memusnah nggak lucu ya. Jengkelkan ya. Maka saya dulu betul kenapa nggak jadi bubu ya, lucu. Saya cuma tanya balik ke teman-teman di medsos. Kalau perpuluhan 1000, kok bahas kan? Ya tapi kan tidak mungkin 1000, enggak kalau 1000. Ya 1000 ya tak kasih Pak, ya wes. Saya pergi, saya live langsung ngecek. Berarti engkau cinta akan bukan perintahnya, jumlahnya yang memberatkan Anda. Meninggalkan kasih yang semula itu turun kualitasnya. Kasihnya, apinya, esensinya, motivasinya. Sudah tidak lagi protos kasih. Engkau memberi karena rutinitas, karena kewajiban. Engkau nabur ke orang tuamu, nabur ke anakmu, nabur ke saudaramu, nabur ke gereja. Cuma formalitas, cuma kewajiban, bukan dengan cinta lagi, bukan dengan api yang membara. Engkau melakukan perhatian ke kasihmu, ke pasanganmu, ke suamimu, ke istrimu, ke anakmu, ke orang tuamu. Cuma formalitas, daripada dibilang tidak lagi. Ini bahaya. Bahaya, paling bahaya mengasihi supaya gak dibilang kehilangan kasih. Ini bahaya. Kayak orang pelayanan supaya dipuji orang, kayak orang memberi supaya dilihat tetangga. Ini bahaya. Jangan pernah mengasihi karena engkau takut ditegur orang, dinilai manusia buruk. Engkau sudah jatuh sedemikian dalam, kata Tuhan. Gairahmu hilang, semangatmu hilang. Engkau masih mengasihi, tapi kasih yang dingin seperti es. Tuhan bilang apa? Engkau sudah jatuh sedemikian dalam. Lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Mungkin ada hal-hal yang masih dilakukan, tapi gregetnya sudah beda, gairahnya beda. Asal dilakukan, sudah jadi kebiasaan, rutinitas. Tapi dengan tawar, bisa nggak? Bisa nggak sih? Saya tanya kepada Anda kasih uang di dompetmu 1000 ke orang tanpa kasih, bisa nggak? Bisa, tapi tidak mungkin kasih tanpa memberi. Ada. Buat status di WA. Tidak, orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi tanpa kasih tidak mungkin orang tidak memberi. Minimal memberi waktumu, perhatianmu, kasih sayangmu. Kalau masalah duit kan Anda langsung keri-keri, kupingmu langsung gatel kan, langsung apa ya? Kok ngomong duit ya? Gak usah ngomong gitulah. Tenagamu, perhatianmu, care-mu. Mungkin ada hal yang harus dilakukan tapi tidak lagi prioritas. Sudah dikalahkan oleh kepentingan lain. Sudah ada pergeseran rohani di hidup. Dulu Anda melayani Tuhan di mimbar, di luar mimbar, karena mau mengasihi Tuhan. Tapi sekarang kenapa? Rutinitas. Pokoknya main Pak, nggak main nanti ditegur Pak. Gairahmu tidak sama. Engkau kehilangan yang semula. Engkau dikatakan ini jatuh sendirian. Hari ini kita naik level kasih, naik level yang tidak semula jadi semula, yang naik level mengasihi tanpa gairah sekarang dengan gairah. Dulu dingin
Jangan jadi suam-suam, langsung jadi panas. Hari ini naik level Tuhan, saudara. Supaya Tuhan disenangkan. Karena akhir tahun Tuhan ngomong sama saya, biar mereka mengasihi, naik level, next level, naik tingkat. Hari ini bulan Mei, Tuhan bicara dengan saya, balik ke kasih semua. Mungkin Anda sudah tidak melakukan lagi karena kecewa, lakukan lagi. Jadi kualitas penting, kuantitas juga penting. Karena saya bilang apa? Tidak mungkin orang mengasihi tanpa bertindak kasih. Seperti iman tanpa perbuatan mati. Kasih tanpa perbuatan mati. Mungkin Anda lelah rohani, lelah jiwamu. Mungkin engkau merasa mengasihi kok tidak ada hasilnya ya. Kata kunci terakhir yang saya sampaikan kepada Anda, ada hasil nggak ada hasil. Kasihmu mempan nggak mempan. Kasihmu dihargai nggak dihargai. Cuma satu kalimatnya, tekun dan setia. Amsal bahkan ngomong, orang yang setia itu lebih baik dari orang apa? Baik hati. Sini siapa yang baik hati? Dan tidak sombong, gemar menabung. Baik hati? Cuma malu-malu kan, tidak sombong. Tapi Tuhan ngomong, setia itu lebih baik dari baik hati. Setia. Setia wahai suami, setia wahai istri, setia wahai anak, setia engkau saudara-saudara pada saudaramu, setia engkau orang tua pada anak-anakmu, setia sampai akhir. Karena Tuhan mau engkau setia. Karena Tuhan jelas ngomong, kalau Anda baca ayat, karena begitu banyak kedurhakaan kasih orang jadi dingin, tapi apa? Orang yang bertahan sampai Kamis, enggak. Sampai Rabu, enggak. Sampai Juli 2024, enggak. Sampai apa? Kesudahannya sampai terakhir. Itu yang selamat. Yang menghina. Untuk apa engkau punya seisi dunia ini? Tapi jiwamu buat apa? Buat apa mobilmu, rumahmu, motormu yang kau lap setiap jam lap. Bojone gatel gak digaduh. Tapi jiwamu binasa. Kok binasa Pak? Iya, gak selamat toh. Loh kok bisa? Iya, kamu gak bertahan kok sampai kesudahannya dalam kasih. Loh Pak, saya mengasihi, ya dingin kasihmu, Tuhan bilang. Gak seperti semula. Engkau sudah jatuh, gairahmu hilang. Engkau tetap memberi, engkau tetap mengasihi, tapi dengan bukan formalin ya, formalitas. Saudara, hari ini berita Tuhan kepada Anda, sembahlah Tuhan yang setia, sebab Dia itu setia. Tuhan itu setia, makanya kasih Tuhan itu sama kasih manusia, bedanya apa? Kalau manusia kasih titik, kalau Tuhan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anda harus kekal. Jangan cuma kasih toh, tapi ada kasih setia. Bahkan dikatakan, biarlah kasih dan setia dikalungkan ke lehermu, ke loh hatimu. Saudara, Anda boleh nambah bentuk-bentuk tindakan kasihmu. Pak, dulu saya nabur nasi, sekarang nasi sama beras. Pak, saya dulu nasi beras sembako, Pak, sekarang tambah lagi nasi permen. Nah, apa nambah? Tapi jangan kehilangan gairahnya. Jangan kehilangan motivasinya. Jangan kehilangan gregetnya. Jangan kehilangan api di hatimu. Kalau apinya hilang, motivasinya hilang, engkau jatuh sedemikian dalam. Dan yang mencela engkau bukan jaksa,
Yang mencela engkau bukan Pak RT, Pak RW, bukan Jokowi, tapi Tuhan ngomong, meskipun demikian, aku mencela. Padahal atas-atasnya hebat ya, hebat, pujiannya bagus. Saya kalau ngajar komunikasi ke beberapa tim klien saya ngomong, kamu kalau negur anak buahmu, pujian dulu. Kamu kemarin bagus ya kerjanya ya ini. Tapi saya boleh nggak ngomong sama kamu? Nah itu gimana sih kalau ngomong? Pelajaran Tuhan komunikasi. Muji dulu. Baru aku mencela. Nah kalau tegur anak ya gitu. Jangan langsung sidang dibuka, klok, jangan. Pujiin dulu. Apa nyari cara untuk muji. Baru negur. Tuhan yang gitu kalau cara negur ya. Saudara, saya undang tim musik maju ke depan. Kita dapat memberi banyak, bahkan ke orang tua, dari tahun kemarin, dari tahun-tahun lalu. Tapikah, apakah masih mengasihi orang tua? Seorang anak bisa memberikan, seorang orang tua bisa memberikan mobil ke anaknya. Dulu memberikan motor, sekarang memberikan mobil. Tapi apakah saat engkau memberikan mobil, engkau tetap mengasihi anak-anak? Kita semua bisa melakukan lebih, saudara. Di diri aku dan hatiku mende. Kita dulu cari Tuhan di masa-masa sulit. Saya undang jemaat bagi berdiri. Tapi apakah saat hidupmu enak, hidupmu lebih baik, engkau masih cari Tuhan seperti dulu waktu engkau masih susah? Kita mungkin bisa memberi persembahan di kotak persembahan lebih banyak, tapi apakah engkau juga lebih banyak mengasihi Tuhan? Engkau lebih rindu kepada Tuhan? Saudara, setialah dan bertahanlah dalam kualitas kasih yang semula sampai kesudahannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhan yang menyelidiki engkau, apakah kasihmu dingin? Apakah kasihmu suam-suam? Atau masih panas? Selidiki aku. Sungguh-sungguh ngomong di hati Tuhan. Bener-bener ngomong, jangan sok hebat. Jangan pernah menilai dirimu sendiri. Biar Tuhan yang menilai kau. Hari ini jujur kepada Tuhan. Jangan orang yang menilai kau. Biar Tuhan yang menilai kau hari ini. Karena dikatakan Dia yang ngerti sampai dasar hati. Katakan sama Tuhan, ini Tuhan yang aku sedikit aku Tuhan. Sedikit dengan jujur hatimu, ya Roh Kudus yang menilai kau. Apakah Tuhan menilai kau puji kau, atau Tuhan mencela kau? Hari ini bertobatlah dalam mereka Tuhan mau aku lihat Tuhan ngomong sama saya. Mereka bisa nyanyi ngomong bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis. Memang
aku kasih setiaku kekal untuk selamanya. Tuhan bukan ngomong sama saya di baik, tapi lihat kasih mereka habis, sudah tinggal sedikit, seperti api, sumbu api yang sudah mulai padam, seperti yang sayapnya yang sudah patah. Tapi hari ini Tuhan akan menegakkan sayap yang sudah patah, yang sudah hampir patah. Tuhan akan tegakkan sumbu yang sudah hampir pudar. Demi nama Yesus, berikan api Tuhan yang besar, supaya mereka menjadi sumbu-sumbu yang menyala dengan kuat. Di tengah dunia yang dingin kasihnya, kami tidak mau ikut dingin. Seperti janji kami dalam pujian ini, berjuang sampai akhirnya, sampai titik darah penghabisan kami. Kami dengan kasut kerelaan kami berjuang sampai akhir. Laku dia dalam nama Yesus.